Misalnya, ya, kita bisa lihat di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Nah, boleh kita lihat ayat ini. 183, saya kira ini semua sudah sangat familiar, ayatnya sangat masyhur ya. Itu bicara mengenai sejarah puasa dan kewajiban puasa. Kemudian 184 mengenai hari-hari diwajibkan puasa dan dispensasi atau rukhsah bagi orang-orang yang berhalangan puasa. Kemudian 185 itu ada mengenai Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Yang menarik adalah 186 itu kalau kita lihat, yang saya cetak tebal ini, sama sekali tidak bicara kaifiat puasa. Kemudian 187 tentang puasa lagi. Barangkali terjemahnya bisa dilihat ya. 183, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, tujuannya agar bertakwa. Yaitu hari yang tertentu, siapa yang sakit, yang perjalanan boleh berbuka, dan seterusnya. 185, bulan Ramadan diturunkan Quran. Nah, 186, di tengah-tengah tentang puasa, ada ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. 187 tentang dibolehkannya di malam Ramadan melakukan hubungan biologis dengan pasangan dan seterusnya. Nah, kita akan bahas 186 ini. Jadi kajian kita hanya membahas ini. Mengapa ada ayat ini di tengah-tengah perintah puasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, para ulama menjelaskan, sebenarnya justru inilah inti dari puasa. Puasa adalah, orang menyebutnya ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Hanya si pelaku dan Allah saja yang tahu apakah dia puasa atau tidak. Kalau saja misalnya seseorang secara diam-diam, tanpa ada yang melihat, meminum, kemudian diusap lagi, bibirnya kering, mungkin kanan kirinya menganggapnya puasa. Tapi Allah tahu, dan yang bersangkutan juga tahu bahwa dia sedang tidak berpuasa. Dan ini tidak berlaku bagi ibadah-ibadah yang lain. Sholat misalnya masih nampak. Orang ruku, sujud, kelihatan. Kemudian zakat minimal yang nerima, tahu. Haji apalagi. Kadang berangkat satu orang yang mengantar beberapa mobil, bahkan ada semacam seremoni pelepasan dan seterusnya. Tapi puasa betul-betul rahasia, ibadah sirriyah. Dan disinilah diharapkan dengan puasa itu seseorang menyadari kemahadekatan Allah dengan dirinya. Makanya dalam ayat 186 yang tadi disampaikan, kita akan temukan ayat seperti ini ya. Nah, kelihatan Pak Reza ya? Kelihatan? Ya, kelihatan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwasanya aku ini dekat. Jadi puasa yang berhasil adalah puasa di mana seseorang menyadari kemahadekatan Allah. Lebih tepatnya kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Allah berjanji dalam ayat ini, ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan orang-orang yang memohon, yang berdoa kepada aku. Syaratnya apa? Ya dia harus memohon, berdoa kepada Allah yang dikabulkan. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi atau melaksanakan, menunaikan segala perintahku, wal yu'minu bi, beriman atau percaya kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam petunjuk atau kebenaran. Nah, inilah yang tadi dikatakan ayat 186 di tengah-tengah kaifiat puasa, Allah mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kita ini mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Dan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang saya muliakan. Siapa sih yang nggak ingin dekat dengan Allah? Taqarrub atau dekat dengan Allah adalah impian semua hamba. Saya kira semua kita ingin dekat. Kalau sudah dekat dengan Allah, persoalan apapun tidak ada masalah. Barangkali sekedar gambaran saja, kalau ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang misalnya dekat saja dengan pejabat, oh itu kadang-kadang masalah mudah. Ya, saya sering diceritai kawan-kawan yang misalnya dia dekat dengan orang-orang, maaf nih, misalnya di imigrasi saja. Mohon izin kalau ada pejabat imigrasi, tadi saya lihat ada yang hadir. Itu ngurus paspor gampang, misalnya gitu. Ada yang dekat dengan mungkin orang-orang yang bekerja di Samsat misalnya. Itu mau perpanjangan STNK, mau membuat SIM gampang, karena dekat. Ya, kalau kita dekat dengan Allah, saya kira apapun problematika yang kita hadapi akan ada solusi. Kalau kita dengan Allah, orang kalau dekat pasti diprioritaskan. Nah, makanya mendekat kepada Allah adalah dambaan semua orang. Menjadi dekat, sedekat-dekatnya. Nah, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat kepadanya daripada hablil warid, urat lehernya. Mengapa ini menggunakan kata kami, bukan saya? Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika dalam Al-Quran Allah menggunakan domirnya kami, mutakallim ma'al ghair, artinya kata ganti orang pertama jamak, bukan tunggal, bukan anak. Itu artinya Allah melibatkan yang lainnya untuk mendekatkan diri. Kita akan lihat. Ya, ada raqib, ada atid, ada malaikat pengawas yang menjadi perantara dekatnya kita dengan Allah. Jadi Ramadan adalah kesempatan kita untuk menumbuh suburkan kesadaran akan kemahadekatan Allah dengan hamba. Nah, sekarang bagaimana caranya? Atau apa-apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita coba cermati misalnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di nomor 482, boleh dicek nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidu fa akthirud du'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi seorang hamba yang paling dekat, aqrabu, paling dekat dengan Allah atau dengan Rabb-nya adalah sajidun, ketika dia yang sujud. Fa akthirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu, para shaimin dan shaimat yang saya hormati. Sujud itu bisa bermakna ibadah sholat.
Karena sujud adalah salah satu rukun dalam sholat. Maka ada yang mengatakan ya ketika sujud itulah seorang dekat dengan Allah. Bukan hanya sujudnya saja, tapi seluruh rangkaian sholat. Ini namanya kaidah zikrul juz irodatil kul. Yang disebut adalah sujudnya. Tapi yang dikehendaki adalah sholatnya. Makanya sering kan ruka'an sujadah, itu artinya sholat. Rukuk dan sujud. Sholat kan ada berdiri, rukuk, duduk, sujud. Tapi penyebutan kata sujud maknanya adalah ketika sholat. Ketika sholat seorang dekat dengan Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, itu lupa segala-galanya. Mohon izin, barangkali ketika kita dekat dengan orang yang kita sayangi, udah lupa segala-galanya. Kita mengidolakan seseorang, dekat dengan orang itu, melupakan segala-galanya. Kita sedang dekat dengan pimpinan kita, ngobrol, lupa segala-galanya. Demikian juga ketika seseorang sujud, itu posisi dekat dengan Allah. Maka ada sebuah riwayat, misalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu pernah suatu ketika di telapak kakinya tertancap anak panah. Maka kemudian Sayyidina Ali memerintahkan kepada sahabat lainnya, tolong cabut anak panah ini ketika aku dalam posisi sujud. Maka kemudian begitu Sayyidina Ali sholat dan posisi sujud, dicabutlah anak panah itu. Apa yang terjadi? Para hadirin, Sayyidina Ali selesai sholat tanya, kenapa engkau belum cabut? Padahal sudah dicabut. Tidak terasa. Kenapa? Karena saat begitu dekat dengan Allah, begitu mesra dengan Allah, nikmat luar biasa, sehingga ketika dicabut anak panah pun, dia tidak merasa sakit. Ini apa artinya? Seseorang di bulan Ramadan ini, sesungguhnya dia harus bisa merasakan kemahadekatan Allah. Karena di Ramadan ini kita banyak sekali melakukan ibadah sholat. Sholat fardu 5 waktu, ditambah dengan rawatibnya, ditambah dengan qiyamul lailnya, malam, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, dan seterusnya. Maka akan dekat. Itu makna sajidun. Sujud yang kedua bisa dimaknai ketika seseorang itu tunduk kepada Allah. Orang kalau sudah tunduk, patuh itu kan dekat sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, sujud diartikan tunduk adalah sebagaimana Allah pernah firmankan, begitu malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua sujudlah kepada Adam kecuali iblis. Sujud di situ maknanya adalah patuh, tunduk. Jadi karena patuh atas perintah Allah, dia tunduk, dia hormat. Nah, ketika orang tunduk, patuh, hormat, menghargai, takzim, ketika itulah dekat. Nah, orang kalau tunduk kepada Allah, orang kalau ngikut, orang kalau dalam bahasa kampung saya manut, taat kepada Allah, maka dia dekat kepada Allah. Seorang yang menjalankan tugasnya didasari atas ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Makna sajidun yang kedua, yaitu tunduk. Kemudian sujud bisa juga bermakna rendah hati. Ketika seseorang rendah hati, andap asor. Sujud itu kan meletakkan organ tubuh yang paling mulia, yaitu kepala, di tanah yang tiap hari diinjak-injak. Maka ketika orang rendah hati, orang itu dekat kepada Allah. Lawannya ketika orang itu sombong, dia jauh dari Allah. Nah, kerendah hatian ini dilatih dalam Ramadan ini. Bahkan ketika seseorang puasa, kemudian ada yang mengajaknya ribut, katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, itu sesungguhnya sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi-posisi inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam sabda beliau tadi, sajidun. Fa'akthirud doa, maka perbanyak doa ketika dalam posisi seperti tadi. Ketika sholat, ketika patuh, ketika kita rendah hati, perbanyak doa. Dan doa adalah salah satu cara seseorang untuk menyadari akan kelemahan dirinya. Orang kalau berdoa itu maknanya apa? Dia nggak mampu, dia nggak berdaya, tiada daya, tiada upaya. Maka dia mohon pertolongan kepada Allah. Nah, ketika orang mohon pertolongan Allah, itu kan artinya dia dekat. Dia sedang mendekat kepada Allah. Orang yang nggak mau berdoa itu orang takabur, orang sombong, orang merasa bisa, orang yang merasa sanggup, merasa mampu, akhirnya nggak memohon kepada Allah.
Maka orang yang mohon pertolongan itu maknanya dia sadar akan keterbatasan dirinya. Maka dalam saat itu dia orang yang dekat dengan Allah. Oleh karenanya pada saat berdoa, yakin Allah dengar, Allah kabulkan. Tadi jelas ayatnya kan sini, uji budak watada'i idza da'an. Ayatnya, Al-Baqarah 186. Aku akan perkenankan, aku akan ijabah. Nah, persoalannya kemudian muncul, kapan diijabah? Ada doa yang diijabah itu langsung, instan. Ada yang ditunda. Ada yang Allah senang mendengarkan keluhannya, curhatannya, keluh kesahnya, sehingga nanti akan diberi yang lebih. Mohon maaf, walaupun nggak persis ya, mungkin ini hanya sekedar ilustrasi atau gambaran sederhana saja. Kalau suatu ketika datang seorang pengamen ya, menghampiri Bapak Ibu, kemudian suaranya nggak enak, memainkan musiknya berantakan gitu, udah lagu yang dibawakan nggak cocok dengan suasana batin Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang lakukan? Ya, udah cepat pergi sana, pergi. Kasih berapa? Seadanya paling. Tapi kalau ketika Bapak Ibu sedang suasana hatinya nyaman, ada pengamen datang, lagunya sesuai dengan suasana batin Bapak Ibu. Memainkan musiknya juga begitu enak didengar, suaranya bagus, merdu, penghayatannya boleh. Bapak Ibu kira-kira apa langsung ngasih uang? Enggak. Yang ada apa? Malah kadang-kadang nambah kan? Udah menikmati. Nah, ada kalanya Allah menikmati doa-doa kita. Allah sengaja tunda untuk memperkenankan doa kita. Nah, nanti kalau pengamen sudah selesai lagunya, mungkin nggak kita mengasih ala kadarnya? Enggak, kita kasih lebih. Demikian juga seringkali dalam hidup ini Allah tunda pengabulan doa itu, Allah beri yang lebih kira-kira. Dan kalau ada doa-doa yang belum Allah ijabah, kita harus husnuzon. Bisa jadi Allah tahu saat yang tepat kapan dikabulkan doa ini. Mohon maaf kalau ada anak kecil merangek ke orang tuanya minta dibelikan motor misalnya, tentu orang tua yang sayang nggak langsung mengabulkan permintaan itu karena malah membahayakan. Ya misalnya ada orang yang dia dari sisi emosi belum mapan, kemudian berdoa ingin jadi aparat yang dipegangi senjata. Ya Allah nggak kabulkan, nanti kalau punya senjata dia sembarangan misalnya. Jadi ketika kita belum dikabulkan doa kita, bisa jadi Allah sedang menikmati kedekatannya dengan kita. Terus bermunajatlah, berdoalah. Dan Ramadan adalah kesempatan kita memperbanyak doa. Serius berdoa, hayati makna. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apalagi di malam-malam Ramadan. Ya, ini kadang-kadang malam Ramadan waktunya sahur kita malah menyaksikan tayangan televisi yang sebahagiannya kurang bermanfaat bagi kita. Perbanyak di situ takarrub, mendekatkan dengan cara berdoa. Jangan buru-buru ketika berdoa. Karena apa? Kita sudah dekat dengan Allah. Dalam hadis ini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Jadi posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyak doa itu. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa Allah menggunakan redaksi apa? Nahnu kan? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, bukan saya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Salah satu di antara Asmaul Husna Ar-Raqib. Raqib itu mengawasi. Dalam An-Nisa ayat 1 di akhir ayat Allah berfirman innallaha kana 'alaikum raqiba. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Ahzab ayat ke-52 wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba. Maka ada istilah namanya muraqabah. Apa itu? Merasa diawasi Allah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita coba hubungkan dengan teknologi sekarang, ada yang namanya CCTV kan ya. CCTV adalah kamera pengawas. Orang yang merasa diawasi oleh CCTV itu biasanya gerak-geriknya juga akan dipertimbangkan dia. Kadang-kadang belum jelas kameranya, hanya dipasang papan bertuliskan area ini
diawasi CCTV 24 jam. Seorang pelaku kriminal udah mikir-mikir baru baca itu saja. Baru baca itu, sudah mikir-mikir mau berbuat kriminal. Kenapa? Merasa diawasi. Nah, sedangkan Allah adalah Tuhan yang maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita diawasi oleh Allah. Kembali hubungannya dengan bulan Ramadan. Karena kita merasa diawasi dan cara Allah mengawasi menggunakan teknologi yang super canggih. Apa? Organ tubuh kita nanti akan menjadi saksi. Jadi sekarang, apa istilahnya Pak, yang sekarang lagi viral itu, kepolisian ada kamera CCTV kemana-mana kan, begitu begitu canggihnya, kita kadang-kadang nggak sadar sedang melanggar, tiba-tiba datang surat ke rumah, wow kemarin nggak pakai sabuk pengaman, oh kemarin pakai handphone ketika berkendara. Nah, Allah menggunakan organ tubuh kita. Maka nanti di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surahul Azim. Semua organ tubuh kita ini menjadi CCTV, Pak. Semua ini akan menjadi saksi nanti. Kita sudah pernah melakukan apa? Sempat viral juga ya. Sempat viral kemarin ternyata lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye yang digubah oleh Taufik Ismail itu luar biasa dahsyat itu ya. Ketika tangan terkunci, mulut terkunci, tangan menjadi saksi dan seterusnya. Itulah cara Allah mengawasi dengan organ tubuh kita. Nah, dulu kita pernah mengenal ada namanya istilah apa dulu? Waskat, pengawasan melekat. Ya, artinya atasan langsung turun menjadi supervisor mengawasi anak buahnya. Nah, sistem pengawasan itu akan berhasil kalau seseorang yang merasa diawasi malaikat. Maka ada yang mengartikan waskat itu diawasi malaikat. Tetapi sistem ini akan gagal total. Kalau waskat diartikan ya pengawasan nekat. Yang diawasi sama yang mengawasi sama-sama nekat. Yaitu waskatnya gagal. Nah, Ramadan adalah puasa adalah ibadah di mana seseorang harus merasa dirinya diawasi Allah. Nah, pertanyaannya, kalau diawasi itu posisinya dekat atau tidak? Ya dekat, karena kita diawasi oleh Allah. Hati-hati ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita, tanda tangan kita, hati-hati. Itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, ya nanti ada laporan. Oh, ternyata kaki pernah mengalangkah ke sini, mulut pernah berucap. Ramadan kesempatan untuk kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shad ya, ayat 71 dan 72 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shadaqallahul azim. Ingat ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi malaikat bersujud kepada manusia karena ada ruh Allah. Ruhku dalam tanda petik di sini ya. Artinya apa? Dalam tubuh manusia sudah ditanam CCTV oleh Allah. Ada bagian ruhnya Allah. Maka menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Kalau Allah hadir berarti dekat atau jauh? Dekat kita dengan Allah. Maka dalam konsep tasawuf ada yang disebut dengan istilah wahdatul wujud atau manunggaling kaulo gusti. Nah, dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada alat sensor, ada alarm ya, semacam apa? Warning system. Yang kalau itu kita asah, kalau itu terus kita pergunakan dengan baik, kita bersihkan, kita rawat, dia akan peka. Nah, kepekaan itulah yang membuat seseorang menjadi terawasi oleh Allah karena Allah hadir.
mohon izin, saya lupa sudah pernah saya ceritakan atau belum, tapi kalau sudah pernah ya mudah-mudahan semakin ingat lagi ya. Saya ingat betul suatu ketika dalam sebuah ujian, ya saya pernah diberi tugas mengawas ya, mengawas ujian. Kebetulan kalau mengawas itu kan ada silang ya, mata kuliah. Saya mengawasi ujian mata kuliah statistik ketika itu. Dalam sebuah kesempatan ada mahasiswi, dia berhijab, itu gemeter ketakutan sekali. Dari kejauhan, dari depan saya lihat dia pucat gitu, ada ketakutan, keluar keringat dingin. Saya berdiri, saya menuju ke bangku mahasiswi itu. Apa yang terjadi? Ada lipatan-lipatan kertas. Jadi kertas dilipat-lipat gitu kecil-kecil gini, kemudian terjatuh dan dia langsung lari menuju ke tata usaha. Saya ambil dan ternyata ini Bapak Ibu ada yang pengalaman? Betul, contekan. Kami kemudian berkumpul ya di ruang dosen itu, saling cerita siapa mahasiswi tadi itu. Dia ternyata datang ke tata usaha sambil nangis jadi-jadinya, dan dia mengaku baru pertama melakukan itu karena tidak belajar, dan dia sedang menunggu mamanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian dia sempatkan bikin itu karena nggak ada waktu untuk belajar. Rapat, dan hasil rapatnya disepakati mahasiswa ini diluluskan. Kenapa? Kalau pada saat nyontek dia masih gemeter, berarti alarmnya masih berfungsi. Ada rasa takut, ada kekhawatiran yang luar biasa. Diberi kesempatan ya untuk remedial atau perbaikan nilai. Nah, yang bahaya itu kalau seseorang sudah dol alarmnya, warning system, sistem peringatan dalam dirinya sudah nggak berfungsi, Pak. Ada orang yang nyontek lihai, berbuat maksiat, sudah nggak ada ketakutan. Ini yang berbahaya justru. Jadi kalau kita punya mobil, ya, ada sesuatu yang mendekat kemudian masih berbunyi sensornya, itu berarti masih bagus mobil. Tapi ketika sudah kejatuhan nggak ada bunyinya, itu hati-hati. Nah, hati-hati ketika kita tidak mampu menghadirkan Allah dalam diri kita, sehingga kita berbuat apa-apun nggak ada yang memperingatkan. Jadi kalau orang sudah terpasang CCTV dalam dirinya, alat pantaunya sudah tertanam, maka ketika dia mau berbuat yang tidak baik, dia sudah takut. Kayak tadi yang saya contohkan ya, contoh kasus tadi mahasiswa yang nyontek, ketakutan banget. Banyak orang yang nyontek udah santai. Maaf, korupsi sudah enggak merasa salah. Bahkan melakukan pelanggaran itu mencari pembenaran. Terus berusaha mencari dalil, oh ini nggak apa-apa kok, ini boleh kok, orang lain juga nggak apa-apa, dan seterusnya. Itu sudah dol, Pak. Alarmnya sudah dol. CCTV yang Allah pasang, yang tadi wanufa fihi ruhi, ada ruh Allah dalam dirinya itu. Nah, Allah sudah tanamkan ruh itu di dalam diri kita. Ada yang namanya basirah, ya, mata batin, mata hati. Ada yang menyebutnya nurani. Nurani itu karena menyinari. Kalau itu masih berfungsi, selamatlah kita. Mohon maaf kalau tiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu doa kita. Begitu kita lurus, tiba-tiba kok belok, ada natap, bunyi. Berarti apa? Berfungsi itu alarmnya. Begitu kita belok dikit, bunyi. Berarti itu masih peka, masih sensitif alarm kita. Na'udzubillah min dzalik, ada orang yang sudah dol itu alarmnya, udah nabrak terus saja, udah ini mau halal, mau haram, mau miliknya, mau bukan miliknya, mau hak, mau batil, semuanya udah dihiraukan. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, semakin jauh kita dengan Allah. Nah, bulan Ramadan adalah bulan untuk membuat sensitif lagi alarm tadi, sirine tadi, atau warning system yang Allah tanam dalam tubuh kita dengan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ibu dan Bapak para shaimin dan shaimat yang saya hormati.
Itulah yang dalam agama kita disebut dengan konsep ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau melakukan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau mampu melihat Allah. Ulang, seolah-olah. Karena Allah nggak bisa dilihat. Seakan-akan. Jadi bayangkan kita bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka yakini dalam hatimu bahwa Dia melihatmu, bahwa Allah menatapmu. Namanya ihsan. Dan Allah senang, Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Nah, puasa itu melatih kita berbuat ihsan sebanyak-banyaknya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati ya, kadang-kadang benda kecil ini ya, mohon maaf. Dikit-dikit di-share. Sahur apa adanya. Qiyamul Lail, qiraah, semua disebar. Kok nggak ada yang like ya? Nggak ada yang komen ya? Nah, itu hati-hati. Yang ditunggu bukan like-nya Allah. Bukan kita ingin subscribe oleh Allah, tapi justru like-nya sesama. Na'udzubillah min dzalik gitu. Kalau sampai ada riya dalam hati kita, itu kita sudah nggak lagi punya ihsan. Kalau ihsan udah karena Allah. Berbuat baik saja. Nah, puasa di bulan Ramadan ini latihan untuk itu. Bagaimana kita menghadirkan Allah. Walaupun nggak ada yang lihat, begitu kumur-kumur, kumur-kumurnya 3 kali, ya dibuangnya 3 kali. Jangan kumur-kumurnya 3 kali, dibuangnya 2,5 ya. Yang satu lagi ditelan. Na'udzubillah, jangan sampai. Itu Allah melihat kita. Ihsan itu sering digabungkan dengan iman, Islam, ihsan. Ya. Jadi mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Sering digabungkan gitu. Orang beriman, orang melakukan rukun Islam harus ihsan. Bagaimana berupaya menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, selanjutnya, karena nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Rizal ya, sudah hampir 1 jam. Berikutnya adalah, salah satu taqarrub ilallah adalah bagaimana seseorang dekat dan mencintai orang-orang lemah atau para du'afa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, hadis sahih ini, Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, lakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mohon supaya aku hubbal masakin, mencintai orang miskin. Kenapa? Dalam hadis yang lain, baginda bersabda, as-sa'i 'alal armilati, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menghidupi atau membiayai kehidupan para janda-janda kaya, tua, dan orang-orang miskin itu kal mujahid fi sabilillah, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang jihad pada Allah, orang yang membela Allah, orang yang dekat dengan Allah. Makanya ada konsep bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Apa itu? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun 'inda fitrihi. Dia gembira ketika berbuka. Ada yang mengartikan berbuka itu adalah maghrib, ada yang mengartikan berbuka ya ketika Idul Fitri, Lebaran. Dan kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Apa hubungannya berjumpa dengan Tuhan dengan berbuka tadi? Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan. Ketika seseorang berbuka puasa, sesungguhnya muncul rasa syukur, ya Allah, hari ini dari pagi aku lapar, aku haus, siang aku lapar. Tapi selapar-laparnya aku di siang hari, alhamdulillah di sore hari ada minuman yang aku minum, ada makanan yang siap aku santap. Betapa banyak orang-orang yang pagi lapar, siang lapar, sore masih belum menemukan makanan. Ketika syukur itulah terima kasih, maka dia dekat dengan Allah. Ini yang disebut dengan inda liqa'i rabbi. Ada yang mengatakan orang seperti nanti akan bertemu dengan Tuhan di akhirat. Berjumpa dengan Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Nah, ketika seseorang menyadari akan nikmat karunia Allah, maka dia sesungguhnya sedang dekat dengan Allah.
maka banyak bergaulah dengan orang-orang yang lemah. Maka kita akan keluar rasa syukur, dan dalam posisi itu kita sedang dekat dengan Allah. Datang ke kamp-kamp pengungsian, orang yang tertimpa bencana, datang, maaf ya, ke rumah-rumah para pemulung, orang-orang yang terpinggirkan, yang berkekurangan. Ketika itu Anda akan keluar rasa syukur, dan ketika itu kita akan dekat dengan Allah. Kemudian berikutnya adalah, kalau ingin dekat dengan Allah adalah baca ayat-ayatnya. Ibu dan Bapak, soimin-soimat yang saya muliakan, apa yang disebut dengan ayat Allah? Ada dua ayat. Pertama ayat qauliyah, yaitu berupa firman Allah, kitab suci Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, berupa alam semesta, jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ini adalah surat Al-Anfal yang ayat 2. Belum tertulis. Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang kalau disebut nama Allah, nah ini zikir, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Kalau iman sedang bertambah, maka orang itu dekat dengan Allah. Ada yang mengucapkan gini, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, atau berdialog dengan Allah, berdoalah. Tapi kalau engkau ingin diajak bicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Membaca Quran adalah bagaimana kita mengundang Allah untuk berbicara kepada kita. Jadi ketika kita baca Quran, bayangkan Allah berbicara dengan kita. Maka namanya tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur Quran? Ketika Allah baca, kita baca, bayangkan Allah menasihati kita. Allah berfirman pada kita. Ketika misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tanya, ya Allah, aku termasuk beriman tidak ya? Termasuk nggak aku yang diseru ini? Ketika Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai Sugiarto, nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Seolah-olah kayak gitu ada yang bicara. Jadi bertadabbur Al-Quran. Nah, ketika itu maka kita mampu mendekatkan Allah dengan kita. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang akan mendekat kepada Allah ketika dia ditimpa bencana atau musibah atau malapetaka. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 285, kita mendapatkan sabda dari baginda Nabi bahwa ketika Allah cinta pada suatu kaum, maka akan diuji. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Dalam redaksi yang lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai satu kaum, seorang hamba, maka diuji. Sakit, kekurangan harta, bahkan pandemi COVID yang sampai hari ini juga masih kita rasakan, belum terselesaikan dengan baik, itulah bagian dari cintanya Allah kepada kita. Nah, ada kalanya orang ketika diuji itu dia langsung dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, pertanyaannya, pada saat kapan kita merasa dekat dengan Allah? Ramadan ini, saat kita perbanyak sholat, yuk dekatlah kita dengan Allah. Apakah ada di antara kita yang lagi sholat, yang dipikir malah menu buka puasa, belum dekat pada Allah? Kalau sholat nggak khusyuk, gimana dekat dengan Allah? Sholat yang khusyuk lah yang dekat dengan Allah. Zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir. Apakah ketika kita dekat dengan Allah? Apakah ketika berdoa kita dekat dengan Allah? Tadabbur Quran, baca Quran. Ketika sakit, dapat musibah, kekurangan rezeki, dekat dengan Allah. Atau ketika di tanah suci saja, mohon maaf jemaah haji, jemaah umroh yang saya hormati, rata-rata itu kalau lagi di Arafah, wukuf, udah itu lagi ibarat handphone itu sinyalnya lagi bagus, baterainya penuh, orang dekat, sedekat dengan Allah. Jadi iman itu kan yazidu wa yanqus ya, fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang pasang, kadang surut, kadang kuat, kadang lemah. Nah di sana tuh iman lagi kuat, lagi pasang, lagi tebal.
Biasanya ketika itu orang sedekat-dekatnya. Dan begitu pulang, kalau seperti itu, maka Bapak Ibu yang saya hormati, hadirkan tanah suci itu di tempat kita. Kalau kita dekat dengan Allah pada saat kena musibah, maka Ibu dan Bapak yang saya hormati, Allah akan sering kasih musibah kepada kita nanti. Jangan hanya ketika sakit saja ingat kepada Allah. Ketika dapat nikmat juga harus ingat kepada Allah. Nah, Ramadan, di mana ini tahun kedua kita diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, barangkali sekedar pengantar ya yang saya bisa sampaikan karena sudah jam 13:21 ya. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang ingin menambahkan, menyempurnakan, melengkapi, atau mungkin bertanya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Silakan Pak Reza untuk memandu acara berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Sugiarto atas tausiahnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja sesi berikutnya. Kita buka tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, baik secara langsung atau melalui aplikasi chat. Dipersilakan. Boleh di luar tema juga ya pertanyaannya. Silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Di chat ada yang ini, Pak Reza, belum ada ya? Belum. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan materinya, ini saya sudah ini ya, mungkin bisa di-download. Saya lagi yang tadi belakangan, maaf. Nah, saya kirimkan lagi. Maaf. Salah. Silakan Bapak Ibu. Pak Reza, silakan. Kita sampai jam berapa Pak Reza? 13.35 ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmun Pak Dr. Makmun Syari. Silakan Makmun, silakan Pak. Tadi Ustadz menyampaikan tentang konsep ihsan ya. Ya. Yang pertama, sembahlah Allah. Seolah engkau melihat Allah. Kalau tidak, Allah akan melihat kamu. Itu dalam konsep. Lalu untuk riyadhah atau untuk latihan bisa itu menjadi sebuah pribadian, bagaimana upaya yang kita lakukan, Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Makmun Syari ya. Alhamdulillah pertanyaannya. Ibu dan Bapak, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, di dalam menjalankan konsep-konsep tasawuf ya, itu memang ada yang namanya riyadhah. Jadi latihan atau pembelajaran, training gitu. Saya kira semua akhlak-akhlak mulia dalam agama kita itu butuh proses untuk latihan tadi. Ikhlas butuh proses, ridho butuh proses, dan juga tawakal dan seterusnya, termasuk ihsan ini. Bagaimana kita berlatih agar kita merasa diawasi oleh Allah. Yang pertama, agar kita bisa melihat Allah. Dan yang kedua, agar kalaupun kita belum mampu menimbulkan perasaan melihat Allah, meyakini bahwa kita dilihat oleh Allah. Bagaimana cara latihannya? Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, semua bertahap. Tahapan-tahapan itu diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita dengan misalnya rukun Islam, sholat. Mengapa
Sholat itu diberikan waktu-waktu khusus. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bukankah Allah Maha tahu segalanya kapan? Nah, tertib sholat, kemudian melakukan syarat-syaratnya, kemudian melakukan rukun-rukun yang ada, itu bagian dari pelatihan kita. Contoh Bapak Ibu yang saya hormati. Kita menyadari betul bahwa sholat harus toharoh, suci. Allah latih kita bahwa jangan sampai ada di antara kita yang sholat, maaf, masih berhadas, maaf, belum mandi junub, maaf, misalnya, belum membersihkan najis. Itu kan latihannya. Allah tahu itu. Kita harus sadari itu. Dari setiap ibadah kita lakukan, hadirkan. Allah mengawasi ini. Allah mengawasi. Maka dalam sholat, harus semua rukun yang dijalankan. Saya keberatan dengan orang-orang yang misalnya sholat ngebut itu ya, nggak tumakninah. Bagaimana dia mau ihsan? Allah ngawasi itu. Jadi riyadhahnya adalah setiap ibadah dimaknai, Pak Haji. Dimaknai. Wudu. Ada orang yang wudu itu langsung kilat ekspres. Bagaimana dia mau menghadirkan Allah, merasa diawasi Allah kalau dia buru-buru kayak gitu. Ketika orang semuanya serba dihayati, dimaknai, syarat rukun dipenuhi, itu adalah upaya bagaimana tadi, saya diawasi oleh Allah. Dalam bekerja, maaf misalnya, timbangan, takaran, atau ukuran bekerja. Itu kalau kita patuh, ini harus segini ukurannya. Karena apa? Allah mengawasi kita. Di antara riyadhahnya adalah bagaimana kita memenuhi syarat rukun tetapkan dalam ibadah. Apalagi kalau mohon maaf ibadah haji dan umroh ya, subhanallah. Tidak boleh pakai pakaian berjahit ketika berihram misalnya. Bagaimana kita ihsan? Bagaimana kita merasa ini diawasi oleh Allah? Nggak ada yang tahu itu. Nggak boleh pakai wangi-wangian ketika pakai pakaian ihram misalnya dan seterusnya. Kita harus mampu patuh pada setiap syarat rukun dalam semua syariat tadi. Itu langkah kita untuk bisa ihsan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada yang beranggapan seperti ini. Mau berbuat baik saja kok merasa diawasi Allah. Mau berbuat memberi manfaat kok merasa diawasi Allah. Harusnya kesadaran. Nah, kesadaran itu tidak akan muncul kalau kita tidak ada dalam tanda petik ya unsur dipaksa tadi, dipaksa. Nah, kalau Ramadan ini misalnya yang halal saja kita bisa jauh. Contoh misalnya, mohon maaf, istri atau pasangan hidup kita yang halal dengan kita, tapi siang hari nggak boleh. Barulah uhilla lakum lailatas syiyam, malam boleh. Ketika itu kita bisa di siang hari, maka yang haram kita akan jauhi. Jadi yang halal saja kita bisa jauhi di siang hari Ramadan, apalagi yang halal. Maka puasa juga bagian dari riyadhah untuk bisa melakukan ihsan tadi. Jadi jawabannya adalah bagaimana kita patuh, taat, mengikuti kaifiat dalam syariat-syariat agama, maka nanti kita akan terus-menerus berlatih agar kita merasa semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali tanggapan saya kepada Pak Dr. Ma'mun Syari seperti itu, atau mungkin Pak Dokter mau menambahkan, dipersilakan. Lagi ini Pak Teddy, siapa itu? Pak Reza? Teddy, silakan Pak Teddy tadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Royal. Pak Ahmad Al-Mubarakah. Ya, selamat datang Pak Ahmad dari Al-Mubarakah. Silahkan Pak Ahmad. Alhamdulillah. Terkait dengan ihsan dan termasuk juga mohon untuk diarahkan, mohon pencerahan tentang riyadhah. Jadi kami, khususnya saya 6 bersaudara, saya melakukan satu kegiatan yang kami sebut dengan riyadhah atau latihan dalam disiplin melaksanakan ibadah yang diwajibkan dan ibadah sunnah. Namun demikian,
dari adik-adik saya ada yang berkeberatan. Anggapannya ibadah kok pakai laporan, pakai ada item-itemnya. Jadi maunya adik-adik itu ya ibadah saja. Padahal saya selalu menyampaikan tujuan utamanya bukan untuk dipamerkan. Kenapa? Karena ini kan dibuat hanya satu keluarga, satu channeling, satu program, satu frekuensi. Sehingga ketika pun yang satu mengingatkan, mengajak atau menunjukkan hasilnya, yang lain harapannya tertular semangatnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar jawaban dari yang lain, dari adik-adik yang tidak berkenan ini, bahwa tidak perlu ibadah itu dilaporkan, diperlihatkan, diinformasikan, atau disebutkan. Cukup hanya dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Mohon pencerahannya agar ini bisa menjadi lurus dan benar, bisa terus istiqomah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Di Mushola Al-Barokah Taman Royal. Tadi sempat sedikit ketika menyampaikan jawaban dari Pak Dr. Ma'mun Syar'i tadi, riyadhah atau latihan tahapan. Jadi ketika seseorang sudah mampu untuk al-muhsinun tadi, berbuat baik tanpa pengawasan, mungkin tahapan-tahapan tadi tidak perlu. Tapi saya katakan hampir fitrahnya manusia itu butuh proses, butuh tahapan. Ya, kita bisa berjalan saja butuh tahapan, Pak. Butuh dilatih, kemudian menjadi mahir kan dan seterusnya. Maka menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan keluarganya tadi adalah upaya-upaya untuk saling memonitor, saling mengingatkan kan. Dalam agama ini kita dianjurkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Contoh mohon izin di kantor, misalnya ada apa? Presensi atau absensi. Saya kira itu tujuannya kan agar kita disiplin. Kita tidak benar kalau bilang, wah, yang penting kan lillahi ta'ala, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Termasuk misalnya, mohon maaf, raport. Atau kalau di kuliah itu indeks prestasi, nilai. Itu kan bagian dari indikasi-indikasi ketercapaian itu. Maka menurut hemat saya, kita butuh partner, kita butuh kawan untuk tadi bermusabaqah, berkompetisi, berlomba-lomba. Bukankah Quran memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jadi menurut saya, hari ini kalau ada teman-teman kita yang membuat tadarus, one man one juice misalnya, atau one day one juice, dilaporkan, itu dalam rangka tadi, melatih tadi. Jangan dikit-dikit kita karena kekhawatiran riya, kemudian tidak melakukan pelaporan sama sekali. Panitia atau Dewan Kemakmuran Masjid di KM di beberapa tempat itu melakukan pelaporan, diaudit, kemudian juga disampaikan secara transparan. Itu juga bagian dari melatih tadi. Udah karena Allah aja lah, nggak usah gini. Nanti membuka peluang orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak bagus. Jadi menurut hemat saya, ihsan itu tidak berarti ya udah semuanya kan Allah lihat ini, tidak. Tetap harus ini. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjanjikan reward dalam Ramadan itu. Misalnya, siapa yang berpuasa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya ampun dosanya. Bukan berarti kita mengejar rewardnya tadi. Itu bagian dari latihan. Allah saja menjanjikan surga, bidadari, apalagi kenikmatan nanti di akhirat, itu bagian dari melatih tadi. Melatih. Bukan itunya yang kita cari, tapi latihan mendapatkan ke sana. Maka kalau anak kecil misalnya, kalau kamu sehari saya kasih sekian, kalau kamu penuh nanti lebaran dapat THR, itu bagian dari latihan tadi. Nah, penilaian itu adalah tahapan, bukan tujuan akhir. Kalau sudah baik, ya orang akan melakukan namanya self-assessment. Nilai diri sendiri. Itu muhasabah. Oh, aku sudah sempurna, belum biasa. Maka menurut hemat saya, bagus-bagus saja kalau kita
datang ke ulama, datang ke ustadz, datang ke orang yang mengerti agama untuk dikoreksi sholat kita, dikoreksi bacaan Quran kita, dikoreksi ibadah kita, agar apa? Kalau salah diluruskan dan seterusnya. Jadi itu bagian dari riyadhah juga menurut saya, latihan bagaimana kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Latihan ikhlas lebih tepatnya ya. Saya kira tadi di chat ada beberapa pertanyaan juga ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah, syukran. Ya, sebelum ke Pak Windy ada Pak Agus. Assalamualaikum Ustadz. Jika dibuat peringkat, bagaimana peringkat kedekatan dengan Allah untuk saat sholat? Apakah mulai dari pada waktu zikir, khusyuk berdoa, tadabbur Al-Quran, sampai dengan ketika di tanah suci? Oke, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira kita tidak peringkatkan ya, kita nggak akan rankingkan itu. Tadi item-item saya tulis di materi tadi adalah sebuah pertanyaan. Kapan kita akan dekat kepada Allah? Jadi jawabannya adalah seseorang dekat ya ketika imannya kuat. Ketika imannya kuat, dia akan dekat. Jadi mau di tanah suci pun, ya mohon maaf, ya ini tidak jarang kita jumpai. Di tanah suci, tapi tiap hari ngurusi bisnis, ngurusi apa, ya mungkin itu tetap jauh. Mau sholat pun, kalau sholatnya, misalnya maaf, tadi di sela-sela iklan sinetron, buru-buru, ya nggak dekat juga. Jadi item-item yang tadi saya sebutkan, ya misalnya sholat, zikir, tadabbur Quran, ketika dapat musibah, ketika tengah suci, itu semua ketika iman kita kuat, kita akan dekat. Apakah semua orang yang sakit itu dekat dengan Allah? Belum tentu. Ya mohon maaf, saya punya pengalaman dirawat di rumah sakit. Kebetulan yang berdekatan dengan saya, punya penyakit yang sama dengan saya, positif terpapar COVID-19. Itu yang ada adalah marah, kemudian keluar umpatan dari orang yang menularkan kepada beliau ini. Karena beliau tahu persis saya pasti kena dari kemarin. Beliau seorang driver online gitu, cerita gitu. Itu juga nggak dekat dengan Allah. Banyak orang yang begitu di PHK yang terjadi adalah malah keluar umpatan, penyesalan dan seterusnya, putus asa, nggak dekat dengan Allah. Zikir, apakah zikir selalu bikin dekat pada Allah? Tergantung juga. Kalau zikirnya khusyuk, zikirnya tadarru', kemudian zikirnya di keheningan malam, dia istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, dia hayati, dekat. Tapi kalau zikirnya, mohon maaf ya, di depan kamera, kemudian sambil selfie, apa ya, yang seperti ini akan sulit ya mendekat dengan cara semacam itu. Saya kira seperti itu ya Pak Agus. Tadi ini bukan ranking ya, tetapi aktivitas-aktivitas ibadah atau yang positif semacam ini, kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah kita kuat iman kita, sedang naik iman kita, insya Allah kita posisinya dekat dengan Allah. Seperti itu. Jadi makanya saya tidak beri nomor tadi ya, saya kasih pointers gitu ya, item-itemnya. Jadi nggak ranking. Saya kira ini sama dengan jawaban siapa ini di Instagram. Instagram dari El Yasni. Ya, bagaimana supaya sinyal iman? Nah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu pasang surut, ya, kadang tebal, kadang tipis, kadang kuat, kadang lemah. Kapan iman itu kuat? Ketika dia taat. Kapan iman lemah? Ketika dia maksiat. Bahkan ada hadis ketika seorang pencuri itu mencuri, imannya sedang lenyap. Ketika seorang pezina sedang berzina, imannya sedang permisi. Bahkan pernah iman itu lenyap ketika seorang maksiat. Jadi kalau imannya itu eksis, kuat, orang pasti taat. Maka ketaatan adalah cara untuk meningkatkan keimanan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kalau dasarnya imanan, kemudian maka lanjutannya iman wahtisaban, maka orang itu akan kuat. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk menguatkan tadi. Ibarat handphone yang mungkin ya sinyalnya bagus, baterainya full, maka komunikasinya ya lancar ya. Oh, satu lagi tadi apa? Kuotanya cukup gitu. Jadi termasuk juga iman. Kita ke masjid, ibadah tarawih, tadarus, berkumpul dengan orang-orang soleh yang dibicarakan tentang agama,
kemudian lagi diajak untuk zikir, berlomba-lomba tadarus, berlomba-lomba sedekah, infak dan seterusnya. Insya Allah kita akan kuat itu imannya. Tapi kalau udah jauh dari masjid misalnya, ya diingatkan susah, kemudian lagi bergaulnya dengan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah atau bermaksiat, ya itu akan. Jadi itu ya, iman itu sangat tergantung dengan ketaatan dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Reza mungkin jawaban untuk yang di Instagram tadi. Alhamdulillah banyak yang ikut Instagram ya. Terakhir ini mungkin dari Ibu atau Bapak Windy Anwar, silakan, sedang angkat tangannya ini. Oh, Ibu Windy, silakan Ibu Windy. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah saya bisa hadir ini dari Pamulang, deket Oh, Pak. ya, tapi saya lagi di Depok ini Bu. Oh gitu, di pesantren ya Pak Yai. Ya, baik, silakan. Mohon izin ini Pak Ustadz sedikit menyampaikan. Alhamdulillah Ramadan ini banyak sekali keluarga kami diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan bukan hanya yang membuat bahagia, tapi ada sedikit sedih. Jadi kebetulan belum lama ini adik-adik itu meninggal karena kanker. Tiga adik. Kemudian karena suami anak pertama, jadi kan jadi tumpuan ya. Nah, belum lama ini suami juga sakit Pak Yai. Nah, di Ramadan ini terkadang kami tetap alhamdulillah banyak sekali hikmahnya. Dengan dikasih sakit, suami lebih dekat, lebih sering jamaah dan sebagainya. Maksudnya benar-benar sadar ternyata selama ini banyak sekali dosa-dosa dan sebagainya. Banyak sekali hikmah yang menyadarkan itu semua. Tapi terkadang dalam hati bertanya, kadang ke saya juga bertanya, Bu, apa sholat kita belum benar ya Bu? Ketika Allah belum mengabulkan doa saya, ketika saya berdoa saya pengen sembuh, gitu. Dalam Ramadan ini saya berharap banget saya bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa, dan memenuhi tanggung jawab untuk keluarga dan keluarga besarnya. Apakah sholat kita belum benar ya Bu? Allah belum mengabulkan doa kita. Kemudian, apakah boleh Pak Yai ketika kita berharap banget di Ramadan yang mulia ini, Allah kabulkan doa kami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara berdoa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya dan mohon doanya Pak Yai. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Windy. Jadi yang pertama sekali saya ikut berduka cita dan berbelasungkawa ya atas berpulangnya saudara-saudara tadi ke hadirat Allah. Pertama adalah ketika seseorang itu mendapat musibah, dia harus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai suudzon, ya, karena bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Itu akan bisa jadi baik. Yang kedua adalah ambil hikmah. Ya, ambil hikmah. Ya, mohon maaf banyak orang yang berkali-kali mendapatkan musibah tapi nggak sempat mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Maaf, ketika dia misalnya jatuh, tidak mencari penyebab kenapa saya jatuh. Maka tadi yang Ibu Windy sampaikan, apakah itu bisa jadi adalah upaya kita untuk mengambil hikmah. Apakah saya kurang ya, apakah saya ini ya, apakah dan seterusnya. Itu upaya mengambil hikmah. Kenapa kok diuji-uji, kenapa terus dikasih ini? Bisa jadi. Jadi bahasa bisa jadi. Itu kalau yang positif itu akan menguatkan. Husnuzon kepada Allah, yakin saya mampu. Tidak mungkin Allah membebani sesuatu kepada hambanya, sesuatu yang nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakini akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Itu harus yakin. Ya. Terakhir, bagaimana caranya tadi berdoa? Ya, doa dengan contoh-contoh yang sudah dituntunkan baginda Nabi, ya, di waktu yang baik. Kemudian sistematika doa. Jadi mohon maaf, doa itu ada urutan-urutannya ya. Pertama memuji Allah, baca hamdalah.
Nah, hamdalah itu diiringi dengan berbagai nikmat yang kita terima. Kadang-kadang kita dikasih umur sekian tahun, diberi sakit yang sekian hari, itu seolah-olah sakit itu udah membuat kita, ya Allah, padahal udah banyak sehatnya daripada sakitnya kita kan. Nah, hamdalah. Makanya doa-doa yang diajarkan para ulama kan ada hamdayi wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Itu semua pujian baru inti doanya. Ya, kedua sholawat, memuji menyebut nama Nabi, berkirim sholawat, baru inti doanya. Doa yang baik adalah doa yang kita paham kalau bisa. Kalau Bapak Ibu paham dengan bahasa Arab bagus, tapi kalau sekiranya tidak, ya doa dengan rangkaian kata, susunan kalimat bahasa kita itu juga tidak, karena kita memahami maknanya. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan berdoa mendikte Allah, atau mengatur Allah, seolah-olah kita lebih tahu dari Allah apa yang kita butuhkan. Ya Allah, aku harus dapat ini misalnya. Ya Allah, aku harus sembuh sekian hari. Tidak. Mohon, ya Allah, kesembuhan. Ya Allah, mohon sakitku ini menggugurkan dosa-dosaku, ya Allah. Mohon sakitku ini bisa mendekatkan aku kepada Engkau, ya Allah. Mohon dengan sakitku ini aku menjadi pribadi yang lebih santun. Kayak gitu-gitu doanya. Jadi jangan mendikte Allah. Ya. Mudah-mudahan musibah yang sudah kita hadapi, dan hari ini saya banyak mendapat kabar ya hari ini. Ada berapa ya hari ini yang kirim chat ke saya itu yang terkonfirmasi positif COVID misalnya. Ya Allah, banyak sekali. Saya kira ini ujian yang Allah berikan di bulan yang suci ini, dan insya Allah ini akan banyak hikmah ya kalau kita bisa memaknai. Demikian saya kira Ibu Windy, mudah-mudahan Bapak segera sehat dan sakit yang dideritanya bisa menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kesembuhan yang sempurna. Juga kita semua ya. Semua kita yang hadir, keluarga, family, handai tolan, rekan, kalau yang sakit mudah-mudahan Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang punya masalah semoga diberikan jalan keluar yang terbaik ya, insya Allah. Demikian Pak Reza, tadi saya baca ada chat satu, masih ada waktu atau? Masih boleh terakhir Ustaz, dari baik. Kala Yahya ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah berusaha menghadirkan Allah melalui zikir yang dilakukan setiap kesempatan, misalnya sambil berjalan pagi, sambil berzikir itu diperbolehkan? Oke, baik. Terima kasih Bapak atau Ibu ya, Bapak ya, Kala Yahya ini. Zikir itu ada yang disebut dengan zikir lisan, astagfirullahaladzim, subhanallah, itu lisan. Zikir jahri dengan ucapan yang keras. Ada zikir qalbi dalam hati, tak terucap. Sebetulnya ada zikir khaufi atau sirri, rahasianya kita adalah Allah yang tahu. Jadi, hakikat zikir itu adalah ingatnya. Yang penting ingat. Tidak sedikit orang yang mohon maaf, ininya berucap tapi nggak ingat. Ini hanya semacam maaf ya, verbalisme, cuma sekedar ngomong. Insya Allah, ini kan itu zikir, tapi hatinya nggak bareng ya. Astagfirullahaladzim, tapi itu lisan secara perbahasannya. Itu nggak afdal juga. Jadi zikir yang bagus itu lisannya mengucapkan, hatinya mengikuti ucapan itu, perilakunya juga menyesuaikan. Jadi kalau nanti datang ya, mulutnya insya Allah, hatinya ya besok harus atur waktu ya. Perilakunya schedulekan datang. Nah itu namanya astagfirullahaladzim. Mohon ampun, hatinya menyesal, berjanji nggak akan mengulangi perbuatan, taubat. Itu namanya zikir yang sesuai. Apakah boleh sambil jalan pagi? Sambil apapun boleh, selama di tempat-tempat yang diperkenankan ya. Asal tidak sedang di toilet, di kamar mandi, atau melakukan aktivitas yang kotor gitu. Tapi kalau sambil masak, sambil jalan, olahraga, zikir, menurut saya bagus. Bagus sekali. Zikir, bahkan setiap aktivitas kita kalau disertai dengan zikir, kita jadi ingat pada Allah. Dari mulai anak-anak sudah diajarkan ya, kalau kagum ya Masya Allah. Kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan ya Subhanallah. Kalau janji Insya Allah. Kalau salah Astagfirullah. Dan seterusnya itu harus mulai dibiasakan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Makmun dan juga Pak Ahmad tadi, ada riyadhah, ada latihan juga.
Karena apa? Semua yang terucap itu juga disaksikan Allah. Jadi yakin Allah menyaksikan itu. Saya kira demikian Bapak Kala Yahya pertanyaannya. Karena terbatasnya waktu ya mohon izin, ini di Indonesia bagian timur sudah mulai siap-siap asar Pak ya. Ya, 2 jam aja ini sudah jam 3 ya. Itu sudah mulai. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, sukses dan berkah selalu ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Reza Kepara. Jazakallah khairan Ustaz Sugiyarto. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Sugiyarto. Pak Haji Terima kasih Pak Reza. Pak Sulaiman. Baik, kita tutup dari pertemuan pengajian kita pada hari ini. Ada baiknya semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama yang akan dibimbing langsung oleh Ustaz Sugiyarto. Tafadhol Ustaz. Baik, mari kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan setiap doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan. Amin ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat walafiat, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat yang kami tidak sanggup menghitungnya satu persatu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dengan segala nikmat itu membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat itu membuat kami semakin rajin beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat itu membuat kami semakin peduli pada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kelak bisa mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nikmat yang Kau titipkan kepada kami membebani hidup kami baik dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah. Berikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersungguh-sungguh dan serius ibadah mata-mata karena-Mu ya Allah, mengharap ridho-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami yang sedang sakit, anugerahkan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Berikan kesabaran, ketabahan ya Allah. Jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah dan peninggi derajatnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang ada masalah, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan menambah amal ibadah di Ramadan ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan tahun ampunan bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan untuk meningkatkan derajat kami di sisi Engkau. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Jadikan kami orang-orang yang terbebaskan dari azab api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Sugiyarto. Terima kasih Pak Ustaz. Sugiyarto.
Terima kasih Bapak. Baik. Alhamdulillah. Bapak selalu sehat. Jazakallah khairan Ustadz Sugiarto. Amin. Terima kasih Pak Haji Jojo. Terima kasih Bapak. Izin live. Yuk, terima kasih Jadi tetap Ustadz masih Sugiarto. ada pengumuman untuk besok, insya Allah masih ada pengajian di jam yang sama, tanggal 25 April 2021, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA, dengan tema Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Sebelum kita tutup kembali pengajian ini, kita sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu jemaah sekalian. Insyaallah besok bisa bergabung kembali. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.